Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram sayyidilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى مؤلف وجزون جميع مشايخنا وجزون نسألك بشفاعة نسألك بكرامته ونسألك بركاته من بدارين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Rabbi istahri sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul bermuajahah dalam kegiatan rutinitas kita yaitu thalabul ilmi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan maghfirah kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah rahimakumullah, melanjutkan tentang masalah pembatalan sholat, yang mana pembatalan sholat ini banyak sekali masalah yang kadang-kadang dianggap sepele padahal bisa membatalkan sholat. Sebenarnya sholat menjadi pintu pertama ketika nanti kita ditanya di alam akhirat. Jikalau sholatnya bagus, maka seluruh amal kebaikannya menjadi bagus. Tapi sebaliknya, jikalau amal sholatnya rusak, fa'in pasadat, maka seluruhnya menjadi rusak amal kebaikannya. Berarti sholat ini menjadi pokok dasar amal yang mesti dirapihkan, terutama di masalah bab pembatalan sholat. Jangan sampai sholat kita yang selama ini kita kerjakan dianggap sia-sia. Karena apa? Karena tidak tahu hukum masalah pembatalan sholat. Nah, itu masalah pembatalan sholat. Kita ulang dari kemarin karena ini adalah sesi terakhir. Nah, sempat kemarin ada yang ngomong, tolong yang kajian minggu kemarin tolong diulang karena saya tidak ngaji. Kata saya insya Allah. Nah sekarang orangnya mana? Tuh ngaji lagi. Diulang lagi. Biarinlah. Yang kemarin pembatalan sholat itu niat qat'us sholat, niat memutuskan sholat itu batal. Niat memutuskan sholat, saya saat ini akan keluar dari sholat atau akan membatalkan sholat, maka saat itu juga status sholatnya menjadi batal. Tuh poin yang kemarin. Atau lagi berniat seperti ini, saya akan membatalkan sholat nanti di rakaat kedua, padahal saat itu posisinya masih rakaat pertama. Nah, maka tetap statusnya di rakaat pertama itu sudah menjadi batal. Tuh. Nah, poin yang kedua, ta'liku qat'iha, menggantungkan sesuatu untuk memutuskan sholat itu pun batal.
Nah contoh, ketika Bapak sholat, Bapak menggantungkan niat kepada seseorang, misalkan kalau si Anu datang maka saya akan membatalkan sholat. Nah itu ta'liqu qat'iyah. Maka saat itu juga sholatnya batal walaupun si yang dimaksudnya itu tidak datang. Nah itu ta'liqu qat'iyah. Ada lagi wa taraddudu fi qat'iyah. Batal sholat juga itu ragu-ragu terhadap keluar dari sholat. Ragu-ragu itu batalin jangan. Nah itu pun sama batal. Jadi dalam hal ini ada 3 poin yang berkaitan dengan keyakinan, dengan masalah hati yang bisa membatalkan sholat. Di antaranya tadi niat memutuskan sholat, maka statusnya batal. Atau memutuskan sholatnya karena menggantungkan kepada seseorang. Kalau saja Bapak lagi sholat, andai kata hari ini hujan, maka saya akan memutuskan sholat, maka batal walaupun tidak hujan. Tuh. Atau juga taraddud itu ragu-ragu, batalin jangan. Nah keraguan-raguan itu menjadi batal sholat. Nah itu yang kemarin. Nah, baik, yang selanjutnya pembatalan sholat. Baqiya min mufsidati sholati asya'a minha fi'lu ruknin min arkaniha asyakin piniyat. Nah kembali masalah niat. Jadi pembatalan sholat itu bisa dengan gerakan, bisa dengan ucapan, bisa dengan niat batal sholat. Nah yang ini fi'lu ruknin min arkaniha, mengerjakan rukun dari sebagian rukun sholat, ma'asyaki impiniyati, ragu-ragu dalam niat. Ragu-ragu dalam niat sholat, maka status sholatnya menjadi batal saat itu juga. Ragu-ragu dalam niat sholat. Contoh, Bapak di tengah-tengah sholat atau di awal sholat lah, takbiratul ihram. Kan takbiratul ihram wajib niat, wajib menentukan sholat yang dikerjakan. Misalkan tadi sholat subuh, saya niat sholat subuh 2 rakaat fardu karena Allah, itu kan niat. Yang menjadi batal sholat ketika niat seperti ini, niat saya sholat subuh apa isya, maka nggak jadi sholatnya, batal sholatnya. Seperti itu. Jadi mesti ditentuin. Atau juga ada kasus kama lausaka hal nawa dohron au asron wa misla dalik fi takbiratul ihram. Atau Bapak di tengah-tengah sholat, walaupun keraguan-raguannya itu enggak lama, Bapak lagi sholat dapat 2 rakaat, misalkan sholat zuhur sudah dapat 2 rakaat. Ketika Bapak lagi dapat 2 rakaat, Bapak ragu-ragu, nah ini saya sholat zuhur apa sholat asar, zuhur apa asar. Nah berarti ketika Bapak ragu-ragu seperti itu, status sholat Bapak menjadi batal. Keraguan-raguan di tengah-tengah sholat, ini saya sholat zuhur apa sholat asar, walaupun lupa, nah itu tetap menjadi batal karena ragu-ragu. Zuhur asar, ragu-ragu menjadi batal sholat. Nah yang selanjutnya pembatalan sholat. Wa minha taqdimu ruknin fi'liyin amdan ala ghairihi ka'an sajada qabla ruku'ihi aw raka'a qabla qira'atil fatihah fa innaha tabtulu li annahu yuhillu bi surati sholat. Batal sholat disebabkan karena mendahulukan rukun pekerjaan amdan, sambil disengaja, dengan disengaja. Rukun pekerjaan, rukun sholat dalam rukun sholat itu yang dikerjakan, rukun fi'li yang dikerjakan itu yang pertama berdiri, terus ruku, sujud, tasyahud. Nah itu pekerjaan rukun bangsa fi'li, rukun sholat bangsa pekerjaan. Yang membatalkan sholat rukun pekerjaan ini adalah takdimu ruknin,
fi'liyin, mengerjakan sesuatu yang rukun pekerjaan tapi bukan tempatnya. Seperti orang sujud sebelum ruku, lagi sholat, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Saya mau sujud dulu, nanti rukunya setelah sujud. Takdim berarti batal sholatnya. Amdan bahasanya disengaja. Atau ruku sebelum membaca Fatihah. Ruku sebelum baca Fatihah berarti ini konteks dalam sholat munfarid. Ruku itu rinciannya atau urutannya setelah melaksanakan baca Fatihah baru ruku. Nah, Bapak sholat takbiratul ihram, Allahu Akbar, ujug-ujug ruku gak baca Fatihah, nanti Fatihahnya sekaligus diborong di rakaat kedua, nggak bisa. Ya, maka status sholat menjadi batal seperti itu. Ya, mendahulukan perkara yang bangsa fi'liyin sebelum melakukan rukun yang sebelumnya. Kenapa bisa membatalkan sholat? Karena fa'innaha tabtulu li'annahu yahillu bisurati sholat, karena itu bisa merusak bagian daripada sholat. Nah, itu masalah pembatalan sholat, yaitu mendahulukan rukun pekerjaan dengan disengaja, ya, dengan disengaja. Lalu ada timbul pertanyaan, bagaimana kalau bangsa rukun qauli, rukun ucapan seperti Fatihah, terus tasyahud, nah itu kan rukun qauli. Itu diutamakan, artinya bukan di dalam tempatnya. Amma taqdimul qauliyin ghairos salam amdan, sengaja Bapak baca Fatihah, Bapak baca tasyahud selain salam aja, itu kan rukun qauli. Baca Fatihah rukun qauli, tasyahud rukun qauli. Bapak mendahulukan amdan dengan disengaja ala ghairihi dalam konteks di luar tempatnya, kan? Baca Fatihah ketika berdiri, ya kan? Tasyahud ketika duduk. Nah, itu kan aturannya seperti itu. Lalu Bapak membaca Fatihah di saat Bapak sedang tasyahud, atau Bapak baca at-tahiyatul mubarakatus, bacaan tasyahud sebelum ruku. Nah, itu seperti itu kasusnya. Nah, apakah batal? Sama dengan mengerjakan sesuatu yang tadi bukan tepatnya di masalah pekerjaan. Maka kalau kasus seperti itu, maka ini fala tabtulus sholati, maka tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat walaupun disengaja. Nah, seperti ini kan, seperti orang ka'an qararul Fatihah au qadama tasyahud ala sholati ala nabi au qarra tasyahud qabla sujud. Seperti orang membulak-balikan bacaan Fatihah. Bacaan Fatihah itu posisinya ketika berdiri. Bapak selesai baca Fatihah dalam konteks sholat berjamaah, imamnya baca surat panjang, daripada Bapak melamun mendengarkan surat imam pun Bapak nggak tahu, akhirnya Bapak balik lagi baca Fatihah terus sampai dapat 10 kali. Nah, maka perkara seperti itu walaupun disengaja, maka la tabtul sholat, nggak batal sholatnya, nggak batal. Au qadamat tasyahud, atau Bapak mendahulukan bacaan tasyahud. Bacaan tasyahud at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah ala sholati ala nabi. Bapak lagi tasyahud awal atau tasyahud akhir, saya baca dulu sholawat kepada Nabi, nggak tahiyat kan? Begitu Bapak duduk antara dua sujud, terus tahiyat, tasyahud, terus Bapak baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, baru ke tasyahud. Itu nggak masalah, artinya nggak batal. Cuman perkara seperti itu fala tabtul lakin la ya'tadu bima qadamahu bal yajibu alaihi adatu fi mahalihi. Cuman itu tidak membatalkan sholat, cuman nanti ketika pas tempatnya
Bapak mesti mengulang kembali, artinya itu nggak dihitung. Contoh seperti ini, bacaan tasyahud sebelum Bapak melaksanakan sujud. Bacaan tasyahud kan at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Itu tempatnya setelah duduk di antara dua sujud. Pas tahiyat, benar kan? Nah, yang Bapak laksanakan sebelum sujud. Berarti i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Lah kata Bapak, daripada saya baca ini aja lah. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah di dalam posisi i'tidal. Maka satu poinnya itu nggak batal sholat. Cuma nanti ketika Bapak pas tasyahud maka wajib membaca tasyahud kembali. Nggak usah tadi udah di i'tidal, nggak bisa seperti itu. Tidak membatalkan sholat, cuman nanti ketika pas di tempatnya wajib untuk diulang kembali karena itu tidak bisa mewakili atau mengganti bacaan seperti itu. Karena tasyahud, bacaan tahiyat itu tempatnya setelah melaksanakan sujud yang kedua. Nah, paham ya? Itu nggak batal sholat. Wa min atar kuruknin walau qolian amdan. Yang membatalkan sholat yaitu meninggalkan rukun walau qolian, walaupun rukun tersebut rukun qauli, amdan sengaja. Meninggalkan rukun sholat, baik rukun qauli, baik rukun pekerjaan, amdan dengan disengaja itu batal sholat. Sengaja ya batal sholat. Contoh, Bapak lagi sholat, saya mah nggak bakal baca Fatihah di rakaat pertama, nanti saya baca Fatihahnya di rakaat kedua 2 kali. Ya, nanti aja di sekaligus atau nanti baca Fatihahnya di rakaat keempat sekaligus. Nah, itu batal sholatnya. Karena dengan sengaja meninggalkan rukun qauli. Meninggalkan rukun qauli, amdan sengaja. Atau meninggalkan rukun bangsa fi'li. Begitu Bapak selesai baca Fatihah, baca surat, kata Bapak, saya mah gak mau ruku, langsung aja sujud, amdan, meninggalkan rukunya secara sengaja, berarti batal sholat, disengaja. Bihila fitarkahu syahwan li udrihi fayadorokahu illam yaf'al mislahu min rakaati ukhra wa illa qama maqami wa lalagon ma bainahuma wa atabi rakaatin. Beda kasus Pak dengan Bapak meninggalkan rukun qauli atau meninggalkan rukun fi'li itu bukan disengaja tapi lupa. Nah, maka ini nggak batal. Saya ulangi, meninggalkan rukun qauli, baca Fatihah sengaja Bapak nggak baca Fatihah maka batal. Bapak nggak ruku sengaja batal sholatnya. Nah, ini mah lupa. Bapak lupa lagi sholat, ujug-ujug Bapak nggak ruku langsung sujud, baca surat Allahu Akbar, ujug-ujug sujud, berarti kelewat ruku kan, nggak ruku. Nah, kalau seperti ini kasusnya karena lupa nggak ruku maka ini lago bahasanya, berarti nggak batal. Tindakan apa yang mesti dilakukan kalau misalkan Bapak lupa ruku? Nah, maka tindakan yang selanjutnya Bapak selesaikan sujud 2, terus berdiri kaki ke atas. Nanti di rokaat terakhir Bapak nambah satu rokaat, karena itu nggak dianggap satu rokaatnya karena nggak sempurna, karena tidak ada ruku. Paham? Menambah satu rokaat. Nah, kalau Bapak sholatnya sholat berjamaah nggak usah sujud sahwi. Tapi kalau Bapak sholatnya sholat sendiri sunat sujud sahwi. Kenapa nggak boleh sujud sahwi ketika kesalahan ada dalam sholat dalam berjamaah? Karena domanul imam, sholat berjamaah sudah ditanggung oleh imam. Artinya Bapak nggak usah sujud sahwi kalau dalam sholat berjamaah. Nah, contoh ginilah, Bapak lagi sholat lupa nggak baca Fatihah, ingat-ingat sudah dalam posisi sujud, lagi sujud, astagfirullahaladzim, saya tadi nggak baca Fatihah, lupa. Nah, maka rokaat itu nggak dianggap, nanti ditambah satu rokaat sholat. Paham ya? Nah, itu kalau sengaja.
tinggal menambah satu, kalau lupa itu nambah satu rakaat, kalau sengaja ya itu batal sholat ya. Yang selanjutnya, wa minha iktidaun bima lam yaqtadi bihi likufrin au hadasin. Dalam sholat berjamaah bisa menjadi batal sholat ketika imamnya batal, tapi bapak jangan ikutin. Sudah tahu imam tersebut sholatnya batal, bapak ikutin, maka status sholat bapak menjadi batal. Kadang-kadang imam itu ada yang gengsi pak, ada yang gengsi. Udah tahu kentut kedenger, nggak mau keluar, api-api sholat. Terus makmumnya kan yang di barisan kedua kan nggak tahu. Nah apalagi yang tahu di depan, nah itu kalau mengikutin ya batal sholatnya. Kalau hadas ya. Ketika makmum mengikuti imam yang batal sholat, yakin batal sholatnya, itu menjadi batal sholat makmum. Tapi makmum nanti di bab berjamaah ada. Jadi syarat iktidak, syarat bermakmum itu makmum gak boleh menyangka imam batal sholat. Ada bahasa seperti itu. Nah ini berkaitan dengan ini. Jadi di sini dikatakan, jikalau imam batal sholat, yakin tuh oleh makmum kelihatan batal sholat, maka si makmum gak boleh mengikuti imam. Maka tindakan yang mesti dilakukan saat itu adalah si makmum mufarokoh, memisahkan diri. Tapi nanti di bab berjamaah ada syarat, bermakmum itu si makmum gak boleh punya prasangka bahwa imam batal. Berarti di sini bahasa di sini adalah yang mana imam tersebut yakin batal tapi sholat-sholatan. Nah itu bapak wajib lah mufarokoh, itu mah wajib mufarokoh ya. Atau disebabkan batalnya itu likufrin, kayak kufur, artinya keluar dari Islam, lagi sholat imam menyatakan saya akan keluar Islam, berarti kan batal, bapak ikutin, maka itu enggak, tetap menjadi batal sholat. Jadi intinya batal sholat itu mengikuti imam dengan kondisi imam sudah batal sholatnya, maka batal pula sholat si makmum ketika diikutin. Wa minha tatwilu ruknin qasirin amdan. Nah, wa minha batal sholat bisa juga karena memanjangkan rukun yang bangsa qasir, yang rukun pendek, amdan dengan disengaja. Kan dalam sholat itu pak, rukun itu ada yang qasir, ada yang tawil. Nah kalau yang panjang itu rukun kayak sujud, nah itu silakan mau dipanjangin. Ada yang qasir, yang pendek, seperti i'tidal dan duduk di antara dua sujud. Nih perlu diingat nih, rukun ini dua-duanya qasironi, dua-duanya pendek. I'tidal, sami Allahu liman hamidah. Nah maka tempat i'tidal di situ adalah rukun qasir, rukun pendek, artinya gak boleh dilama-lamain. Atau ketika bangun dari sujud, Allahu Akbar, Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni. Nah itu kan rukun qasir, rukun pendek, duduk di antara dua sujud. Nah ketika dua rukun ini bapak kerjakan, yang pertama i'tidal melebihi waktunya, durasinya sama dengan berdirinya Fatihah, maka batal sholatnya. Yang kedua, duduk di antara dua sujud, durasinya sama dengan bacaan tasyahud, maka batal sholatnya. Kira-kira aja, kira-kira baca Fatihah itu durasinya berapa menit? Durasi berdirinya baca Fatihah, berarti nggak dihitung suratnya, hanya Fatihahnya saja. Yang dihitung durasi baca Fatihah berapa menit. Kalau sami Allahu liman hamidah berdirinya sama, bahkan melebihi ukuran lamanya berdiri baca Fatihah, maka itu membatalkan sholat. Terus duduk di antara dua sujud dengan dua yang sudah kewarid daripada Kanjeng Nabi, duduknya lama bisa melebihi duduk bacaan tasyahud, at-tahiyatul mubarakatuh, sholatu thayyibatulillah,
bahkan lebih daripada itu, maka sholatnya menjadi batal. Nah, kira-kira aja bacaan tasahud berapa menit, terus berdiri untuk baca Fatihah berapa menit. Nah, itu kalau melebihi di i'tidal dan duduk di antara dua sujud, maka statusnya menjadi batal sholat. Nah, ya. Beda lagi dengan i'tidal yang memang ada kunut. Kunut. Kan kunut bisa melebihi Fatihah. Benar kan? Tadi sholat subuh. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal ham. Terus kunut. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Nah, itu kan i'tidal. Posisi kunut dalam i'tidal. Ketika i'tidal dibarengi dengan kunut, maka durasinya bisa lebih lama daripada Fatihah berdirinya. Ya enggak? Bisa jadi. Nah, kalau seperti itu, apakah batal sholatnya? Karena kan batal sholat tadi itu melamakan i'tidal melebihi durasi Fatihah berdirinya. Sedangkan di sini ada kunut. Nah, maka kalau seperti itu la yaduru tatwilul i'tidal, tidak batal ataupun tidak madarat memanjangkan i'tidal fi raqatil akhirah, di dalam rakaat terakhir, min sa'iri sholawati, dari sebagian sholat, li annahu ma'hudun fi sholati fil jumlati ai fi ba'di surati kama fi sholatin najilah. Jadi tidak batal sholat ketika dalam sholat tersebut ada kunut. Wa imma, ya kunut subuh, wa imma kunut nazilah, wa imma kunut witir dalam sebagian Ramadan. Nah, itu nggak batal sholatnya. Karena apa? Karena kunut memang tempatnya di situ. Nah, jadi kunut itu Pak nggak mesti subuh. Kunut itu nggak mesti subuh. Kunut itu nggak mesti subuh. Kalau posisinya lagi pandemi, kita disunatkan untuk kunut najilah. Nggak mesti sholat yang bangsa dikencengin kayak maghrib, isya, subuh. Dalam sholat duhur pun, dalam sholat asar pun, ketika ada seperti itu pandemi, maka disunatkan untuk kunut najilah. Untuk kunut disunatkan. Apalagi subuh yang sudah ittifaq ulama Syafi'i bahwa subuh kunut adalah sebagian daripada sunat abad. Ketika kunut ditinggalkan dalam sholat subuh, maka sunat untuk sujud sahwi. Kita bahas kunut karena ini polemik di masyarakat masalah kunut. Nah, baik, kita bahas satu-satu. Saya tanya, Bapak kan bermadhab, wajib kan bermadhab, wajib bermadhab. Kalau Bapak mendirikan madhab sendiri nggak sah. Fikih, Bapak wajib untuk bermadhab. Ahli sunnah wal jamaah memiliki 4 imam dalam hal fikih. Silakan Bapak mau taklid ke siapa. Kalau Bapak nggak taklid, berarti talpek, berarti Bapak nggak sah ibadahnya. Dalam fikih wajib untuk ijtihad. Nah, fikih ahli sunnah wal jamaah memiliki 4 madhab yang sudah diakui oleh ahli sunnah wal jamaah. Yang pertama madhab Imam Hanafi, yang kedua madhab Imam Hambali, yang ketiga madhab Imam Syafi'i, yang keempat madhab Imam Maliki. Nah, ini agak panjang, nanti kita bahaslah masalah madhab ini khusus di bab madhab ada. Nah, tapi ini masalah kunut. Kunut subuh, kita bicara kunut subuh. Kunut subuh yang menjadi polemik di masyarakat, kadang-kadang ada yang kunut, kadang-kadang enggak. Orang yang anti kunut gengsi. Orang yang suka kunut bermakmum kepada orang yang anti kunut, gengsi pula. Nah, polemiknya di situ. Padahal dua-duanya benar, cuman nggak pakai ilmu. Yang diributkan masalah kunut tapi nggak pakai ilmu, ujung-ujungnya ribut. Akhirnya nggak sholat berjamaah. Oh, itu mati kunut. Wah, di sini mah kunut. Nah, itu kan polemik di masyarakat. Padahal kunut hanya sunat abad. Makanya ketika 4 madhab ini masalah kunut beda-beda. Kalau yang tidak kunut jelas dia bermadhab ke anu, ada keterangannya, oke, silakan. Tapi kalau yang anti kunut nggak tahu madhab, nah ini yang bahaya. Tuh. Yang kunut jelas Imam Syafi'i. Tapi kalau yang nggak kunut, nggak punya madhab, nah ini kan repot, nggak jelas. Nah, makanya fikih mengatur melalui 4 madhab di masalah kunut subuh yang sudah jelas hadisnya bahwa Imam Hanafi
Dan Imam Hambali, Bapak kalau Bapak bermadhab ke Imam Hanafi dan Imam Hambali, maka tidak ada kunut pada sholat subuh. Itu jelas madhab Imam Hanafi dan madhab Imam Hambali. Berarti kalau ada orang yang tidak kunut, jelas itu adalah madhab Hanafi dan ataupun Imam Hambali. Berarti sholatnya pun dari mulai takbiratul ihram sampai salam, berarti ia bermadhab ke Imam Hanafi dan Imam Hambali. Jelas. Rukun sholat Imam Hanafi dan Imam Hambali dan Imam Syafi'i kita itu beda rukun sholatnya. Mengeluarkan suara, apalagi ketawa seperti ini, hahaha, nah itu kan batal sholat. Imam Syafi'i jelas. Tapi kalau Bapak bermadhab ke Imam Hanafi, yang mana Imam Hanafi tidak kunut, tuh, ketika Bapak batal sholat dengan ketawa tadi, hahaha, maka satu madhab Hanafi, ya batal sholat, batal wudhu. Oh, batal sholat, batal wudhu. Nah, Bapak kan madhab Syafi'i. Kalau Bapak ketawa seperti tadi, mengeluarkan suara yang agak gembira, berarti hanya batal sholat, nggak usah wudhu, bener kan? Tapi kalau Bapak bermadhab ke Imam Hanafi, ya batal sholat, ya batal wudhu. Begitu Bapak ketawa, hahaha, satu batal sholat. Kalau Bapak mau sholat lagi, wajib wudhu karena wudhunya batal. Ada Hanafi, yang mana Imam Hanafi ini tidak ada kunut dalam sholat subuh. Tuh, dari situ udah puyeng. Makanya jangan heran ada polemik di masyarakat seperti itu. Ya, berarti harus memakai ilmu. Kalau kita taklid ke Imam Hanafi, berarti harus tahu ini rukun sholatnya, ini pembatalan sholatnya, karena Imam Hanafi dan Imam Syafi'i beda itu. Bedanya itu hampir berjauhan lah bedanya lah. Di Imam Hanafi kan pembatalan wudhu pun beda. Bertemunya dua kulit yang bukan kulit laki-laki dan kulit perempuan itu nggak batal. Ada Hanafi. Nah ini yang selalu dipakai ketika tawaf. Tapi Imam Syafi'i itu batal sholat ketika dua kulit laki-laki perempuan itu bertemu, artinya bersentuhan. Itu kan madhab Syafi'i kan batal kan. Kita kan bapak sama istri punya wudhu, berarti batal dua-duanya kan. Nah Imam Hanafi nggak batal, nggak batal. Nah ini yang sering dipakai ketika tawaf mengelilingi Ka'bah. Kalau bapak tawaf nanti suatu saat mau umroh atau ibadah haji, Bapak gak bisa memakai Imam Syafi'i wudhunya, karena kalau Imam Syafi'i gak akan kelar-kelar. Ini bersentuhan lagi batal, wudhu lagi, datang lagi bersentuhan batal, gak bakal kelar-kelar. Kapan selesai tawafnya? Tapi Imam madhab Hanafi itu gak batal sholat, berarti madhab yang dipakai adalah madhab Hanafi. Nah nanti lebih jelasnya di manasik haji adanya itu. Tuh. Nah ini masalah kunut. Jadi kemana itu teh? Masalah kunut. Nah, Imam Hanafi dan Hambali tidak ada kunut pada sholat subuh. Nah, Imam Maliki nih dalam sholat subuh itu ada kunut, tapi dibaca sir itu pelan. Tapi dibacanya itu sebelum ruku, bukan i'tidal. Imam Maliki. Nah, Bapak ketika sholat subuh nih di mana aja, begitu beres surat langsung amin. Allahumma hdini fiman hadait. Kata Bapak, oh ini kunut kok belum ruku? Madhab Maliki berarti. Madhab Maliki. Jadi kunut dibaca tidak keras, tapi sebelum ruku. Itu dalam madhab Maliki. Nah kalau madhab Syafi'i ada kunut subuh, bahkan disunatkan menjadi sunat abad, itu dibaca keras setelah ruku. Hadisnya jelas bahwa an Muhammadin qala Qultu li Anas, bertanya kepada Anas bin Abdul Malik, bertanya ke sahabat Anas, hal qanata Rasulullah SAW fi sholati subuh, apakah Rasul melaksanakan kunut di sholat subuh? Ada yang bertanya kepada Anas. Lalu Anas bin Malik menjawab, qala na'am, betul, Kanjeng Rasul melaksanakan kunut subuh ba'da ruku'in yasiron, setelah ruku. Oh, itu hadisnya yang dipakai oleh madhab Imam Syafi'i. Jadi intinya kunut subuh versi Imam Syafi'i itu dibaca jahar setelah ruku. Madhab Maliki ada kunut dibaca sir sebelum ruku. Imam Hanafi dan Imam Hambali tidak ada kunut pada sholat subuh. Nah itu masalah kunut, jadi nggak usah rame.
nggak usah rame. Bapak sholat memang di suatu tempat yang memang tidak kunut, wah bapak jangan kunut. Tapi kalau bapak sholat di tempat yang suka kunut, walaupun bapak tidak kunut, ikut kunut. Nah seperti itulah, ngapain repot masalah kunut kok ya. Jadi jangan masalah kunut diribut-ributkan ya. Yang penting kunut versi Imam Syafi'i adalah sunat abad. Nah ini, jadi masalah kunut dalam sholat itu tidak membatalkan sholat karena tempatnya memang di i'tidal. Itu menjadi rukun yang pendek bisa menjadi panjang ketika ada kunut. Nah itu nggak batal ya. Yang batal sholat itu memanjangkan i'tidal. Nah ini orang yang tidak kunut tapi durasinya sama dengan kunut Fatihahnya, walaupun dia tidak kunut, nah maka ini jadi batal sholatnya ya, seperti itu. Nah yang terakhir, wala tatilu julusa baina sajdataini fi sholati tasbih. Nah sama dengan kasus orang yang sholat sunat tasbih. Nah, sholat sunat tasbih i'tidal kan disunatkan membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu 10 kali. Sami Allahu liman hamidah, ya kan? Kan lama di situ baca tasbih. Nah, itu kan menjadi panjang, menjadi lama. Atau ketika bangun dari sujud, Allahu akbar, rabbighfirli warhamni, terus baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar 10 kali, itu kan menjadi lama. Apakah itu batal? Nah maka seperti itu sama halnya dengan kasus kunut tadi. Wala tatwilu al julusa baina sajdataini fi sholati tasbih hosotan. Tidak membatalkan sholat memanjangkan duduk antara dua sujud dalam sholat tasbih, karena sholat tasbih hosotan itu sholat yang dihususkan seperti itu. Nah jadi nggak batal ya dalam sholat tasbih, dalam kunut. Yang lain berarti batal kalau memanjangkan i'tidal dan duduk di antara dua sujud. Nah itu masalah pembatalan sholat. Nah itu udah beres tuh pembatalan sholat yang terakhir. Nah tinggal kita bahas masalah iqtida, masalah berjamaah. Nah sebelum saya tutup ada informasi bahwasannya minggu depan kan hari Minggu ya, ini Minggu berarti minggu depan pada subuh kajian rutinitas minggu pagi diliburkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mending tidur. Tapi tetap sholat subuh nggak libur ya. Yang liburkan itu hanya pengajian ba'da subuh. Nah karena apa? Malamnya insya Allah malam minggunya di At-Taqwa akan mengadakan PHBI ya. Jadi takutnya wah semalam juga ngaji lagi, udah mending tidur subuh lewat. Nah, jangan seperti itu, tetap sholat subuh berjamaah, nggak libur. Yang libur itu hanya pengajiannya. Jadi insya Allah malam minggu yang ada waktu silahkan untuk datang ke musola. Insya Allah penceramahnya dari Serang ya, insya Allah dari Serang penceramahnya ya. Nah setelah itu ngaji lagi langsung kita bahas masalah puasa dan masalah tarawih insya Allah ya di bulan berikutnya. Nah, sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan terkait masalah pembatalan sholat. Yuk, enggak? Nggak ada ya? Ada ya? Monggo, Pak. Ya masalah tadi menahan kentut itu kita hukum asalnya kan menahan kentut itu emang gak batal sholat, gak menahan ya, tapi hukumnya makruh. Seperti bapak menahan lapar, menahan haus, itu kan makruh dalam sholat. Sama seperti menahan kentut itu kan statusnya memang gak batal kalau gak kentut ya, ini menahan. Nah menahan bisa menghilang sendiri, tapi statusnya makruh. Karena ketika kemakruhan ini ragu-ragu daripada saya kentut, mending batalin, ya batal sholatnya walaupun gak kentut. Tapi yang dimaksud adalah niat kembali niatnya. Saya kentut tahan daripada tahan batal, mending batalin, ya batal sholatnya walaupun nggak kentut. Nah seperti itu. Ya monggo, itu ya. Jadi hukumnya makruh, tapi kalau ragu-ragu, batalin jangan, jadi batal. Dah, ada lagi?
Cukup ya? Ya, baik para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada pagi hari ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita diberikan kesehatan oleh Allah, kita diberikan umur panjang oleh Allah sehingga kita semua bisa kumpul kembali dalam majlis ilmu, dan mudah-mudahan majlis ilmu ini selalu ada dalam rahmat dan magfirah Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan kehilapan. Kita tutup dengan doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Allahumma hadina siratal mustaqim. Allahumma hadina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada'i was-sholihin wa hasbuna ulaika rafiqa dzalika al-fadlu wa kafa billahi alima. Sholli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.